Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Tidak Memiliki Kepentingan bersama saya Yohana Ibrahim mengantar Anda beristirahat malam ini. Menyembah Allah atau bahasa Yunaninya proskuneo, artinya memperlakukan Dia sebagai yang mulia dan agung. Dengan demikian berarti memberi nilai tinggi bagi Allah dan memperlakukan Dia sebagai satu-satunya yang bernilai. Sejatinya inilah yang dimaksud dengan mempermuliakan namanya. Kalau seseorang memberi nilai tinggi kepada Allah, maka seseorang bisa membunuh nafsu dan hasrat rendahnya. Orang seperti ini menjaga setiap kata yang diucapkan. Dia tidak meletakkan emosi yang dapat melukai hati orang lain. Dalam segala hal yang dia lakukan, tidak menyakiti, tidak merugikan siapapun. Orang percaya harus belajar memuliakan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik secara umum atau dalam pengertian umum, hingga nantinya dapat selalu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hal ini bisa terjadi kalau kita mengalami perubahan kodrat dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Perubahan kodrat dimulai dari hal-hal sederhana setiap hari sampai pada hal-hal yang besar. Ini bagian dari proses terjadinya kelahiran baru. Pada awal kita belajar untuk sungguh-sungguh dapat memuliakan Allah melalui segala hal yang kita lakukan, seakan-akan Allah tidak memberikan reaksi atau respon. Tetapi kita harus melakukannya terus. Sebab itulah sebenarnya yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dari pengalaman hidup tersebut, kita akan memperoleh kesaksian dalam batin yang menjadi testimoni pribadi bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kalau hal tersebut kita lakukan dengan setia, kita dapat memahami yang dimaksud dengan hidup tanpa memiliki kepentingan kecuali hanya untuk kesukaan hati Allah. Dalam hal ini kita masuk dalam pelayanan yang sesungguhnya kepada Allah Bapa kita dan kepada Tuhan Yesus. Kehidupan yang memuliakan Allah itu tidak kompleks, sederhana, namun sangat sukar. Untuk ini kita tidak boleh merasa memiliki kepentingan. Kita harus bertekad tidak memiliki kepentingan apapun selain Allah, yaitu menyenangkan hatinya. Kita adalah budak atau doulos, milik Tuhan Yesus. Untuk ini, kita tidak harus menjadi pekerja atau aktivis gereja, majelis gereja, apalagi menjadi pendeta. Kalau kita tidak terpanggil di tempat tersebut, kita malah membuat kesalahan. Yang penting, dalam segala hal yang kita lakukan, kita dapat menyukakan hati Allah dengan tidak melukai hati dan merugikan siapapun. Orang yang berusaha dengan motivasi yang tulus mau menyenangkan hati Allah pasti tidak melukai atau merugikan siapapun. Sebab orang yang mengasihi sesama pasti menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu, kita harus mempersoalkan apakah ada tindakan yang kita lakukan atau merugikan atau menyakiti orang lain. Kalau kita tidak merugikan dan tidak menyakiti siapapun, kehidupan kita yang seperti ini adalah gift atau hadiah dari Tuhan untuk manusia di sekitar kita. Seperti Yesus adalah grace, gift dari Allah Bapa bagi dunia. Sebagai utusan Kristus, kita menjadi gift untuk orang di sekitar kita, bahkan untuk orang-orang yang memusuhi dan melukai kita. Jika kita bisa melakukan hal ini, kita benar-benar memuliakan Allah.
dan hal tersebut benar-benar menyenangkan hati Bapa. Dalam hal ini, betapa naifnya orang-orang yang merasa sudah memuliakan Allah hanya karena menyanyi atau mengucapkan syair yang memuat pujian bagi Allah. Memuliakan Allah pada dasarnya adalah sikap hati yang tentu saja terekspresi dalam tindakan. Sangat mungkin di antara kita ada yang mempunyai dendam atau sakit hati tersimpan di bawah sadar. Kita harus memperkarakan hal tersebut di hadapan Tuhan. Harus dipahami bahwa dendam yang tidak diselesaikan akan menjadi duka abadi, tetapi pengampunan adalah sukacita abadi di kerajaan surga. Tidak ada orang yang masih menyimpan dendam diperkenan masuk surga, karena memiliki dendam terhadap orang lain berarti membenci, dan seorang pembenci saudaranya adalah seorang pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Memang dalam kenyataan hidup sering kita dimusuhi oleh orang yang bukan berasal dari agama lain, tetapi saudara seiman, teman sepelayanan, pemimpin gereja, seperti majelis atau pendeta. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita dan mendoakan mereka dengan tulus. Bagaimana memulihkan luka hati dari perasaan dendam kepada orang yang melukai kita? Jawabnya adalah berusaha, berbuat baik, dan menolong mereka. Kalau kita tidak berkesempatan bersentuhan dengan mereka, kita dapat mendoakan mereka dengan tulus. Harus diingat bahwa kita tidak memiliki hak untuk membalas dendam, karena kita sudah tidak berhak memiliki kepentingan sendiri. Setiap kata, keputusan, pilihan, tindakan kita harus hanya untuk kepentingan Tuhan, yaitu menyenangkan hati Bapa. Walaupun tidak ada orang yang melihat kita memuliakan Allah dengan melakukan segala kebaikan seperti yang dikemukakan di atas, tetapi Allah pasti menemukan hidup kita tersebut. Sebab Allah menguji setiap batin manusia. Wahyu 2 ayat 23. Harus dicatat dengan baik bahwa Allah juga tidak peduli apa penilaian orang terhadap diri kita masing-masing, tetapi Allah peduli apa yang Dia bisa rasakan dari apa yang kita lakukan bagi Dia. Inilah kehidupan yang sangat berharga di hadapan Allah. Kita tidak memiliki hak untuk membalas dendam karena kita sudah tidak berhak memiliki kepentingan sendiri. Selamat beristirahat saudara. Selamat menuju ke peraduan malam. Tuhan Yesus memberkati.